menyembah Allah dengan birrul walidain itu disandingkan. Ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya ya berbakti kepada kedua orang tua. Lalu dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, ketika Rasul ditanya oleh sahabatnya yang bernama Ibnu Mas'ud, wahai Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Begitu Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Ibnu Mas'ud, amal yang paling dicintai oleh Allah yang pertama adalah sholat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasul? Nah, syaratnya apa jawab Rasul? Yang kedua adalah birrul walidain. Jadi berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi ya Rasul? Tanya lagi Ibnu Mas'ud. Fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Ternyata jihad fi sabilillah itu menduduki urutan ketiga. Yang pertama adalah sholat pada waktunya. Alhamdulillah kita sudah sering sholat berjamaah di sini. Yang kedua adalah birrul walidain, yaitu menghormati orang tua. Dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Ternyata ada sebuah amalan yang di atasnya jihad fi sabilillah, yaitu sholat pada waktunya dan berbakti kepada orang tua. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan seorang pengarang buku yang bernama Ipo Santosa dalam buku yang berjudul 7 Keajaiban Rezeki itu menempatkan orang tua itu salah satu keajaiban rezeki. Begitu Pak Santa. Pak Santa masih ada orang tua, Pak? Masih ada orang tua? Ya. Itu kalau kita masih punya orang tua. Pak RT masih punya? Ya. Kalau masih punya orang tua, Pak, jenguk dia, Pak, hibur dia, Pak, ya syukur-syukur dikasih apalah gitu, makanan atau mungkin uang buat jajan atau amplop. Itu ketika kemudian ridhonya orang tua, Pak, itu luar biasa. Dan satu hal lagi, kalau kita sedang ada sebuah kesulitan, ngomong sama ibu, sama Pak, Bu, saya sedang ada sebuah keinginan. Kenapa? Itu tanah sebelah itu ada 200 meter pengen saya bayarin, misalnya gitu. Terus kenapa? Punya duit? Belum ada. Nah itu misalnya. Kemudian minta didoakan kepada orang tua kita, tolong bagaimana caranya. Nah itu Pak, insya Allah kalau orang tua ridho Pak, maka segala sesuatu yang kita inginkan itu bisa terlaksana. Dan Ipo Santosa mengatakan singkatnya dalam buku tersebut bahwa berbakti itu mengundang rizki, dan adapun durhaka kepada orang tua itu mengandung petaka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga, kunci sukses menurut Rasulullah SAW adalah memperbanyak doa. Ad-doa ruhul ibadah. Jadi doa itu adalah ruhnya ibadah. Sholat kita doa itu Pak. Orang Islam luar biasa, mau ngapain itu ada doanya. Mau masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, mau makan saja Pak ada doanya ya. Kemudian setelah makan ada doanya, kita mau berpakaian ada doanya, mau pergi berperjalanan jauh dan seterusnya, semua ada doanya. Luar biasa ruhul. Ayo baik-baik, insyaallah wajib masih. Ya. Jadi doa itu sangat penting. Seseorang yang bekerja keras siang malam, pagi-pagi kita berangkat kerja, anak masih tidur, dan kemudian kita pulang kerja malam, anak sudah tidur, itu kan namanya bekerja keras. Pergi pagi, pulang petang, walaupun mungkin pendapatan pas-pasan, ya. Itu kalau kemudian kita tidak diiringi dengan doa, itu disebutnya sombong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita terlalu banyak berdoa
tanpa kemudian kita berikhtiar yang sifatnya duniawi, itu pun adalah orang panjang angan-angan katanya, banyak lamun. Yang paling bagus adalah ikhtiar maksimal, apapun yang kita lakukan, baru kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Baqarah 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Muhammad, apabila ada hambamu yang bertanya kepadaku, di mana aku, sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat, gitu Pak. Jadi Allah itu dekat kepada kita, nggak jauh-jauh. Maka dari itu Allah itu berada dimanapun. Ada yang mengatakan Allah di aras, ada yang mengatakan Allah di laut, ada yang mengatakan Allah di gunung. Tapi sesungguhnya di sini sudah dijelaskan bahwa Allah itu dekat. Memang Allah tidak mempunyai ruang, jadi Allah bisa dimanapun. Kalau kita sedang gelisah, gundah gulana, bagaimana? Allah dekat, nggak usah teriak-teriak. Makanya doa itu cukup, dalam hati pun Allah sudah dengar, sudah tahu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, ya, mohonlah kepada, mintalah kepadaku, maka pasti aku kabulkan. Hanya saja terkabulnya doa itu ada 3. Pertama, ada doa yang langsung dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, ada doa yang dikabulkannya ditangguhkan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin sebelum kita meninggal dikabulkan, tapi lama. Ada juga yang ketiga, terkabulnya doa itu adalah dalam bentuk pahala, karena itu ditunaikannya adalah di akhirat. Jadi kebaikan dari doa-doa yang kita selalu panjatkan pasti Allah kabulkan. Bahkan Allah sangat malu ketika melihat dan menyaksikan hambanya itu berdoa siang dan malam, tapi kemudian Allah tidak tidak mengabulkannya. Itu malu katanya Allah. Yang paling penting adalah doanya harus bagus dengan cara yang baik, yaitu dengan cara apa? Dengan cara satu, beriman, yang kedua adalah memenuhi apa yang menjadi perintah Allah. Jadi kewajiban kita kepada Allah laksanakan dulu, baru kemudian kita menuntut haknya. Ibu bapak hadirin dan hadirat yang berbahagia, saya ulangi, ternyata kunci sukses menurut Rasulullah SAW ada 3. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Dan yang ketiga adalah memperbanyak doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang dari golongan orang yang melakukan ini semua, sehingga kemudian segala macam apa yang kita lakukan akan tercapai, dan kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia wal akhirah. Itu saja mungkin Pak RT yang dapat saya sampaikan. Yang namanya ngaji mah sedikit saja, yang penting mudah-mudahan masuk, dan masalah yang simpel-simpel, yang sederhana, daripada kitab-kitab nanti malah bingung, ngantuk dulu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini kita bisa ramah tamah seadanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.